mahasiswa itu ya kuliah harus, kutu buku harus, tapi organisasi jangan lupa, karena ini justru nanti yang akan banyak mewarnai gitu loh. Misalkan 25 tahun yang akan datang, negara Indonesia ini arahnya kemana misalkan, ya kan? Itu kan kita tahunya di organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zulaika dalam acara podcast Blok Agung, media informasi dan inspirasi. Kali ini kita mendatangkan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung, yaitu Bapak Abdul Aziz SHIMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, kayak Mbak Zul sehat. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa Pak, Ya. dalam podcast kami itu menceritakan tentang awal mula latar belakang Bapak dari Ya, kecil sampai ya. sekarang bisa jadi orang yang sehebat ini tuh bagaimana? Iya. Mulai lahirnya di mana, sekolahnya di mana, terus kira-kira yang disampaikan itu bisa menginspirasi kita semua gitu Pak. Ya, ya, terima kasih. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa bukan orang hebat lah ya biasa-biasa kan begitu. Hebat. Saya anggap yang hebat tetap Pak Maskur kan, karena kan atasan saya kan itu. Pak Kaprodi. Ya, Pak Kaprodi saya kan gitu. Jadi kalau saya latar belakangnya itu sama hampir semua rata-rata teman yang di pesantren, yang di kampus itu, yang seangkatan saya itu lahir di kampung, di desa. Nah di desa, di kampung itu kan banyak problem. Apa Pak problemnya? Kemiskinan ya, problem kemiskinan banyak. Tetangga-tetangga miskin itu banyak. Kemudian pembangunan juga tertinggal kan gitu. Bangunan, baik itu jalan, baik itu lampu, baik itu mau bangun susah. Di mana rumahnya Pak? Di Glenmore, di Sepanjang ya. Oh, desa Sepanjang. Pelosok, ya. Saya termasuk paling pelosok saya. Saya pernah di Glenmore 1 bulan. KKN. Glenmore mana? Saya bertempat di Bumi Harjo. Oh, itu lebih pelosok dari saya ya. Pelosokan saya berarti. Cuman waktu saat ini sudah kayak jalan sudah enak semua. Oh sudah iya, dipenuhi. itu. Karena sekarang. Tapi kalau masa kecil saya sana termasuk sulit. Sulitnya gimana? Akses itu sangat sulit. Nggak ada aspal, jalan juga masih batu-batu kan begitu. Tahun berapa itu Pak? Itu saya 80. Oh, 80, 90 masih susah di sana, nggak ada jalan bagus. ya, mak bapakku belum kenalan itu Pak. Problem di kampung kan seperti itu. Ya. Nah, saya dulu mungkin punya cita-cita itu kebesaran atau ketinggian. Apa Nah, cita-citanya? karena problemnya itu banyak sekali di kampung, saya itu termasuk punya cita-cita ingin menyelesaikan semua problem itu. Wow. Ya kan? Saya ingin kemiskinan di sekitar saya nggak ada, pembangunan yang jalan-jalan jelek di sekitar saya nggak ada, pembangunan tempat ibadah lancar tanpa harus minta-minta satu ke tetangga sudah miskin dimintai bangunan kan gitu. Saya punya cita-cita seperti itu dulunya. Makanya saya itu mulai sejak kecil sudah punya pikiran untuk menyelesaikan itu. Dulu gambaran saya itu semua problem bisa diatasi kalau saya jadi orang kaya kan begitu dulu. Makanya saya sekolah di SMP, saya ngambilnya di SMK, nggak di SMA dulu. Jurusan apa Pak? Jurusan manajemen bisnis. Nah karena saya waktu itu berpikirnya kalau ingin jadi orang kaya ngambilnya di ekonomi kan begitu. Sekolah bisnis dulu, baru di ekonomi. Itu pikiran saya dulu kan begitu. Seperti itu. Padahal nggak harus ya Pak, nggak harus di jurusan itu. Begini, jadi karena saya punya berpikiran kayak gitu, saya mulai SMP sudah nuruti. Bapak saya itu kan orang yang agamanya sangat kental, sama ibu juga itu kental sekali agamanya. Jadi maunya anaknya itu ya dipondokkan, bisa ngaji kan begitu. Kayak bapaknya lah kan begitu. Tapi saya punya, makanya tak turuti dulu bapak ini. Ketika lulus SMK, saya nggak pakai nurut. Nah, ini karena cita-cita saya kecil itu maunya saya teruskan, kepingin jadi orang kaya kan begitu.
sehingga saya waktu lulus SMK maunya kuliah itu tidak di pesantren. Di pesantren nggak ada jurusan ekonomi, adanya tarbiyah, dakwah, syariah itu aja yang ada kan gitu. Makanya lulus SMK, pikiran saya waktu itu ambil di ekonomi ya, ambil di Fakultas Ekonomi di UNED kan gitu. Masuk saya ke sana, tapi nggak izin orang tua. Ya sudah saya masuk kuliah kan itu. Terus biayanya dari mana Pak kalau nggak izin orang tua? Waktu itu saya ikut kerja di Aqua. Ada tetangga itu kebetulan dia kepala gudang di Aqua itu. Saya ikut itu aja sebenarnya. Nah, ternyata saya yang kuliah diam-diam itu ketika pulang orang tua akhirnya tahu kalau saya kuliah di UNED kan begitu. Nah, dari situ kemudian orang tua saya marah, terutama bapak. Kalau ibu itu enggak patek nemen lah, fanatik kan teman-teman. Bapak ini kan harapannya sangat tinggi anaknya supaya pintar ngaji dan lain sebagainya. Nah, ketika pulang begitu tahu saya sekolah atau kuliah di UNED, nah bapak saya sudah dudukkan saya, naik sekolah nang umum, bapaknya gak biayai kan gitu. Oh nggak apa-apa ya benar gitu. Saya tetap Itu kuliah. setelah berapa tahun? Setelah 3 bulan. Oh 3 bulan, baru 3 bulan Baru udah. 3 bulan saya pulang, saya matur kalau saya alhamdulillah masuk di UNED kan begitu. Nah, ternyata maunya saya laporan begitu, orang tua seneng, ternyata bapak malah marah kan gitu. Oh nggak boleh kalau itu nggak apa-apa kalau mau sekolah di luar pesantren nggak apa-apa, tapi bapaknya nggak akan tanggung jawab, nggak biayai kan gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Saya kerja aja di Aqua. Jadi pagi kerja, sore kuliah, malam kuliah, besok. Mondoknya dulu di Ahmad Siddiq. Lulus tahun berapa itu? Itu saya 98 pas reformasi kan gitu. Nah ternyata 3 bulan kemudian pulang lagi ke rumah, bapak saya itu nggak ini apa namanya, bukan bilang nggak biayai, tapi didiamkan kan begitu. Mesti nengno ae wis. Prinsipnya bapak saya itu kalau kuliah di umum ya dia nggak akan tanggung jawab apapun, dunia akhirat ya nggak tanggung jawab kan. Sampai segitunya ya? Iya, kalau sudah diamkan ya pusing saya. Nah saya didiamkan seperti itu sama orang tua, terutama bapak. Sampai lulus. Iya, didiamkan, nggak disapa. Ya tiap hari ketemu di rumah tapi nggak disapa. Nah saya terakhir itu luluh ketika ibu. Jadi ibu saya itu kemudian dudukkan saya dirangkul, dipeluk. Nah, intinya manutonan bapak. Gitu kan sudah saya diam. Karena ibu yang ngomong kayak gitu. Akhirnya saya berhenti. Sekolah di UNED itu saya berhenti. Yang saat itu jadi kebanggaan banyak orang di sekitar saya itu kalau masuk di UNED senang gitu, bangga kan gitu, anak-anak seangkatan saya kan gitu. Ya sudah saya berhenti. Saya bilang ke bapak, nomor terusin jenengan pun kalau manut. Nah begitu saya ngomong kayak gitu, bapak langsung senang gitu. Nah, langsung disambungkan ke salah satu kiai, disuruh mondok di Tebuireng. Tapi kan repot, saya sudah 6 bulan di UNED, mau di Tebuireng kan sudah enggak ini, sudah tutup IKH, waktu itu IKH kalau enggak salah di Tebuireng itu IKH, Institut Keagamaan Hasyim Asy'ari ya kalau. Saya di sana itu lobby sampai kebetulan di Glenmore itu kiainya bapak saya kan almarhum Yai Somuddin, putranya Yai Tim Yati. Nah itu yang nyuruh saya ke Jombang sebenarnya. Nah saudaranya itu kan ada yang dosen di IKH, tapi ya gimana, saya nunggu sampai 1 minggu di Pondok Pacul Gowang itu tetap nggak ada kabar, karena memang sudah 6 bulan pendaftaran mahasiswa baru kan sudah tutup. Ya karena nggak bisa ya sudah, saya ditelepon ya disuruh pulang gitu. Nah ini pulang ke rumah ya agak lama nganggur kan gitu, karena harus nunggu tahun depan untuk daftar lagi kan gitu. Nah saya waktu nganggur itu kerja apa saja sudah ya, buruh macul kan ada. Oh iya tak lakoni, saya buruh macul sudah, pokoknya nggak mau nganggur kan gitu, ikut kerja di perkebunan juga kan gitu. Ya kan di sana banyak kebun. Oh iya, saya kerja di perkebunan juga. Kerjanya kerja kasar. Saya kerja kasar. Jadi saya paham liku-liku perkebunan kan gitu. Nah, baru tahun berikutnya saya ketemu dengan
kakak senior saya di pondok itu di Genteng, di kampus Ibrahim itu. Nah, saya kok lihat gitu teman-teman aktivis, kakak saya kok menarik juga kuliah di situ kan gitu. Hanya disitulah kemudian saya banyak kenal dengan teman-teman aktivis mahasiswa yang dari Ibrahimi. Ya, anak-anak PMI banyak di situ ternyata. Saya berapa kali main ke base campnya. Nah mungkin karena sudah sering ngobrol, akhirnya diajak ke kampus, dibilangi. Kalau nggak salah ada namanya Mbak Sri Wahyuni waktu itu, aktivis perempuan PMI. Ya. Itu yang kemudian coba merayu saya, menarik saya untuk kuliah di Ibrahimi. Dia menyampaikan bahwa oke lah ini kampus kecil kan gitu, kampus kecil, tapi enaknya kampus kecil itu bagi orang-orang kayak kamu, kayak saya katanya, itu akan memberikan peluang besar kan gitu, untuk bisa ikut kegiatan di ranah nasional kan gitu. Yeah. Karena di kampus kecil ini aktivisnya jarang, terus yang kedua banyak mahasiswa yang pagi ngajar, sore kuliah. Mereka tidak punya waktu untuk aktif. Sementara saya mungkin murni karena memang orang tua itu melarang saya kerja selama masa belajar. Nah saya terus dikasih. Akhirnya saya coba dengan agak separuh ya separuh tidak, sama teman-teman di Ibrahim itu ditarik, diajak kegiatan di PMI, diajak kegiatan banyak waktu itu, kegiatan pemantauan kalau nggak salah tahun 99 itu era reformasi kan banyak sekali LSM yang luar biasa dan fundingnya dari luar negeri banyak, dan teman-teman Ibrahim ini rata-rata yang pegang itu. Jadi teman-teman Ibrahim yang angkatannya Mbak Sri Wahyuni itu anak semester 2, semester 5 dia sudah pegang funding itu miliaran untuk pemberdayaan gitu zaman segitu. Kok menarik. Ya sudah saya ini daftar ke situ. Pertama daftar di Tarbiyah sebenarnya. Di Tarbiyah ternyata enggak menarik waktu itu. Menurut saya Tarbiyah kurang menarik. Karena banyak pelajaran yang di pesantren ternyata baru diajarkan di kampus kan begitu. Saya kan ngulangi lagi kan begitu. Akhirnya saya ngambil lagi yang lebih menantang di syariah. Nah, ambil di syariah ini kemudian. Nah dari situ saya kemudian memang benar yang disampaikan sama Mbak Sri Wahyuni sama teman-teman waktu itu. Ternyata banyak sekali kesempatan yang itu bisa berhimpun, berkomunikasi dengan pihak luar, kampus-kampus luar, yang itu tidak bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa yang seangkatan saya. Karena mereka pagi ngajar, sore kuliah gitu. Saya enggak, saya kuliah aja. Full ya. Full, karena memang orang tua itu memang melarang selama masa kuliah saya enggak boleh kerja kan gitu. Enggak boleh tersita. Benar itu, Pak. Iya. Karena memang enggak fokus. Jadi saya meskipun kuliah di sini perlakuannya ya harus sama, diperlakukan sama dengan kakak saya yang kuliah di Sukorejo waktu itu. Ya murni sudah dibiayai orang tua kan, meskipun orang tua ya apa adanya sebenarnya kan. Nah, sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang itu lebih banyak saya kemudian daripada teman-teman saya. Terutama kegiatan keluar kan gitu. Kegiatan di luar ketika harus mewakili kampus, saya lebih banyak mewakili kampus kan. Nah itu kemudian banyak kenalan di kampus-kampus luar. Bahkan saya sering ke Jogja, ke kampus tetangga saya yang kuliah di Jogja, dia tidak bisa mewakili ketika acara di kampusnya sendiri, tapi saya bisa mewakili kan gitu. Di Jakarta juga begitu, di Kalimantan juga begitu kan gitu. Jadi waktu kuliah di Ibrahim itu saya lebih banyak di luar kemudian. Nah masuk ke sini ternyata itu hikmahnya, saya ketika aktif di kampus dan kemudian aktif di kegiatan ekstra kampus di PMI lah waktu itu ya, itu mulai banyak berkenalan dengan banyak tokoh baik itu tokoh politik, tokoh di pemerintahan, di birokrasi. Nah, ternyata keinginan saya itu terjawab dengan manut orang tua.
saya kemudian mulai banyak kenal dengan, pada waktu itu masih kuliah, mulai kenal dengan Bupati Pak Samsul almarhum, kemudian kenal dengan Pak Wahyudi kalau di tingkat lokal, kemudian di nasional ada Bang Akbar Tanjung, kemudian ada Cak Imin, ada Mas Nusron, ya itu teman-teman yang ternyata harapan saya, impian saya justru terjawab ini lewat ini. Yang tadi mulai kecil banyak problem di sekitar, bahwa ada problem kemiskinan, ada problem pembangunan, ada problem infrastruktur. Jadi dari banyak kenalan itu bisa membantu itu, Pak? Iya, ternyata terjawabnya di situ. Saya baru mudeng bahwa ada peranan eksekutif dan legislatif, ya, DPR dan bupati lah ya kalau di sini ya, yang itu sebenarnya pegang anggaran triliunan, yang itu harusnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat dan itu. Sehingga kemudian saya mulai kuliah itu sering ikut advokasi, kemudian melakukan pendampingan di mana-mana waktu itu. Ya, kadang juga ikut demo, kan sering kayak gitu ya. Ternyata problem kerakyatan, problem masyarakat itu terjawabnya di situ, gitu loh. Ya, hanya tinggal kita bisa enggak menyampaikan kepada eksekutif maupun legislatif ketika ada persoalan di kampung kita, ada persoalan kemiskinan, ada persoalan infrastruktur misalkan. Nah itu terjawab di situ. Jadi mungkin itu bisa buat masukan mahasiswa ya, Pak. Mahasiswa jadi ya perlu juga dalam berorganisasi untuk nambah relasi gitu bahasanya. Iya, kalau saya oke lah. Tugas pokok mahasiswa itu kan studi di kampus, menyelesaikan tugasnya. Ya, tugas yang mata pelajaran. Yang itu rutin ya, per semester ini nggak apa-apa, saya kira itu nggak masalah. Tapi jangan lupa ketika mahasiswa hanya selesai di situ, saya kira kurang maksimal. Ya. Sebutan agent of change itu tidak akan didapat di situ. Iya kan? Karena justru yang banyak mewarnai itu ya di sini, di ekstra kampus. Ya saya nggak tahu kalau anak sekarang ya. Tapi kalau era saya itu hampir semua nyaris kok ada mahasiswa bukan aktivis, rasanya bukan mahasiswa gitu. Gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi Bapak itu masuk golongan kutu buku atau yang aktivis gitu, Pak? Kalau waktu kuliah? Yang jelas saya dua-duanya. Dua-duanya ya. Tepuk tangan lagi. Karena sulit, Pak. Asli sulit itu. Saya kira enggak juga. Saya dulu belum ada jangan bayangkan kayak sekarang loh ya. Kalau dulu itu enggak ada Android, enggak ada BlackBerry. Ya. Bahkan awal-awal kuliah saya enggak ada HP. Adanya telepon duduk itu. Enggak bisa ya, Pak, cari bahan googling gitu ya? Enggak ada, Google itu tahun berapa? Enggak ada, dulu saya masih telepon duduk sama fax. Ya. Aku enggak ketemu fax gitu. Enggak ketemu, kamu generasi sekarang kan. Jadi saya itu dulu untuk teman-teman seangkatan saya dulu di Lana itu gila baca, gila sama buku, luar biasa. Saya itu dulu mulai semester 4 itu setiap 3 bulan sekali kalau nggak salah, 3 atau 4 bulan itu pasti ke Surabaya, ke Jogja, kulaan buku, naik bis. Kalau saya dulu dari Terminal Genteng. Laris, Pak. Habis buku itu pasti saya bawa rata-rata itu 4 dus besar itu dari Jogja. Begitu nyampe itu rata-rata kan teman-teman sudah pesan judulnya ini. Ya mulai Karmak, kajian-kajian kiri itu disenangi sama teman-teman. Malah. Iya, Islam kiri itu banyak Islam sosial itu banyak disenangi sama teman-teman pada waktu itu. Makanya saya belanja ke sana itu rata-rata itu sudah separuh pesanannya teman-teman baru maupun yang kakak-kakak kelas. Sehingga ketika pulang itu tinggal separuh yang tinggal saya jual, dan itu enggak lama. Enak ya, sekarang enggak laku, Bang. Ya itu saya enggak paham kenapa anak sekarang kok malah enggak laku apa enggak, Rek? Iya. Kalau saya dulu itu anak-anak dulu rata-rata kulaan itu bukan kulaan buku tok loh ya.
Jadi kadang kulaan pemikiran, kulaan istilah itu seneng dulu. Maksudnya kulaan pemikiran, kulaan istilah. Ya gini, banyak istilah-istilah yang dulu nggak dikenal, misalkan sama apa namanya, sama teman-teman di tingkat lokal ya. Contoh, Pak. Misalkan kayak analisa sosial itu dulu laris kan gitu, tapi belum banyak orang kenal. Nah kita kan belajar dulu ke Surabaya, ke Jogja, ke Jakarta, pulangnya kita pasarkan ini. Analisa sosial itu kayak apa kan gitu, terus advokasi kayak apa itu kita kenalkan dan itu laris gitu loh. Seneng teman-teman seangkatan saya dulu itu untuk apa namanya membaca, diskusi, terus aksi itu biasa gitu loh. Jadi ketika melakukan advokasi beneran diadvokasi betul, rakyat yang tertindas itu betul-betul diadvokasi sampai berapa hari, kadang advokasi itu sampai berbulan-bulan ya kan, bagaimana kita memberdayakan supaya masyarakat itu bersatu, tidak terpecah-pecah ya kan. Banyak konflik lahan yang sampai sekarang pun masih banyak. Kalau sekarang Pakel ya, kalau dulu era saya itu ada Malangsari, ada Wongsorjo, itu dampingannya teman-teman. Bahkan saya pernah di Curanongko kalau nggak salah di Jember, sampai berapa bulan saya disewa teman-teman sana dampingin teman-teman sampai kayak gitu. Itu kan dapat kita diskusi, dapat kita belajar advokasi dan kita praktekkan. Itu kalau mahasiswa dulu kayak gitu betul gitu loh. Sampai, beda ya Pak ya? Iya mendampingi. Dan di kampus ya, jarang. Tapi memang aktivis rata-rata akhirnya ya bisa selesai sekian semester kan gitu. Nah itu yang saya penasaran. Itu beneran saya selesai itu kalau nggak salah semester berapa ya, 12 mungkin kalau nggak salah. Tapi memang mateng kalau anak dulu. Ya mateng banget Pak. Iya kalau kan, sekarang kan kuliahnya 3, 4, tapi kan setelahnya nggak ada apa gitu. Kalau teman aktivis selesai. Tapi kan ya alhamdulillah lulus ya Pak. Pengalaman adik saya itu nggak lulus Pak gara-gara ya, dia terlalu serius mungkin ya. Kebablasan. Ini harus imbang. Nah, kiat-kiatnya itu Pak, kiat-kiat imbang biar ya kalau bisa lulus tepat waktu lah Pak minimal walaupun aktivis gimana? Sepakat nggak sih ya, dengan lulus tepat waktu? Kalau aktivis beneran jarang yang tepat waktu. Iya. Tapi bahwa aktivis itu mateng ya pasti mateng. Lulusan mahasiswa yang dia aktivis dan bukan sangat jauh, saya yakin sangat jauh hasilnya. Kemudian pasca jadi mahasiswa itu beda. Itu jelas ya, sekarang kalau di nasional saja hampir rata-rata yang ada di eksekutif maupun legislatif itu kebanyakan adalah mahasiswa yang memang dulunya aktivis. Ada Caimin, ada Akbar Tanjung, ada Marwar Sirait, kemudian ada Adian Napitupulu, itu semua aktivis. Nggak ada yang nggak aktivis. Iya, emang udah beda ya kalau Pak Jokowi juga sama aktivis. Hampir semua aktif mahasiswa yang ya tidak melulu kuliah kan begitu. Di Banyuwangi juga sama. Banyuwangi itu hampir rata-rata eksekutif legislatifnya itu mantan-mantan aktivis. Kita tahu demo. Iya. Almarhum Pak Samsul dulu juga sama aktivis. Kemudian Bupati Ratna aktivis. Bupati Pak Anas juga aktif. Hampir semua aktivis. Yang di DPR juga sama. Teman-teman yang di DPR sekarang itu adalah aktivis. Ketua DPR-nya, wakil-wakil ketua DPR-nya itu hampir rata-rata aktivis. Wakil ketua DPR yang nggak aktivis nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Hampir semua aktivis. Itu tadi Pak, kiat-kiat agar ya lulus lah Pak, nggak sampai di DO gitu loh. Itu sulit karena kalau memang sudah mendalami menjadi aktivis itu sering lupa Pak dengan tugas-tugasnya. Kiat-kiatnya gimana? Saya kurang tahu juga ya. Kiatnya apa? Kalau saya dulu ya tetap sadar bahwa ini harus selesai gitu aja sebenarnya. Oke, kita aktif. Saya kebetulan dulu waktu di mahasiswa itu ya hampir semua ikut kegiatan gitu loh. Kalau di NU itu kan ya ada di IPNU sama di PMI, saya ikut semua kan. Nah, di luar itu ada di BEM juga ikut semua memang. Ikut semua ya? Hampir semua. Mampu Pak? Iya mampu.
Karena apalagi masih muda, anak usia muda nggak mungkin nggak mampu. Saya masih pernah pegang juga forum komunikasi mahasiswa syariah zaman segitu. Jadi perjuangan dari SAG ke SHI itu mulai era saya sebenarnya. Dulu itu kan ada pembedaan antara mahasiswa Fakultas Syariah dengan mahasiswa Fakultas Hukum. Ada perlakuan yang berbeda pada waktu itu, ya, terutama praktek di pengadilan. Jadi teman-teman Fakultas Hukum itu bisa berpraktek ketika jadi pengacara maupun jadi hakim. Itu bisa berpraktek di pengadilan negeri, juga bisa di pengadilan agama. Sementara mahasiswa syariah tidak bisa. Dia hanya bisa berpraktek di pengadilan agama. Untuk masuk di pengadilan negeri itu nggak bisa. Itu dulu sebenarnya salah satu visi, salah satu misi yang dibawa oleh formasi pada waktu itu. Saya waktu itu ketuanya di Banyuwangi waktu itu. Dan lalu kemudian dengan lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat kalau nggak salah. Itu. Sehingga sekarang tidak ada bedanya. Advokat yang dari Fakultas Syariah itu juga bisa berpraktek di pengadilan negeri. Bahkan ke depan saya nggak tahu, ini masih rancangan katanya, ada apa namanya, nanti sudah bukan lagi SHI tapi SH juga. Semua mahasiswa lulusan syariah maupun fakultas hukum yang lain itu SH. Nah, itu penyetaraan. Jadi Orde Baru itu luar biasa, beda-bedakan kasta-kasta dulu itu. Nah itu kita bisa perjuangkan lewat dunia pergerakan, dunia aktivis. Termasuk kembali lagi tadi itu kembali ke yang awal saya sampaikan, bahwa untuk menyelesaikan problem-problem kerakyatan, mau nggak mau kita memang harus terjun di dunia aktivis, di dunia organisasi, bahkan kalau perlu di dunia politik. Saya terus terang begitu lulus kuliah masuk di media, kemudian sampai ada peluang karena saya tahu bahwa anggaran itu ada di politik. Saya waktu itu banyak sebenarnya, ya Amin, bukan dorong, bukan kita aja ya. Saya itu banyak yang dorong supaya saya dulu masuk di legislatif ketika pemilu. Cuma atas banyak pertimbangan, saya berpikir saya tanpa jadi DPR insya Allah bisa melakukan komunikasi dan itu bisa bawa anggaran. Saya waktu itu mendorong kakak saya. Waktu itu saya tawarkan ke masyarakat. Saya sampaikan ke masyarakat bahwa problem-problem kemiskinan, problem-problem yang selama ini kita alami itu bisa terjawab di sini, saya bilang begitu. Makanya kita harus punya wakil. Dan itu tidak harus saya kan bilang. Kenapa nggak mau, Pak? Karena saya waktu itu berpikirnya tanpa jadi apa istilahnya, kalau dulu istilahnya itu bukan aktivis jalanan tapi menyuarakan suara rakyat dari luar gedung rakyat lah ya istilahnya ya. Padahal ini ku mimpinin jenengan Iya, lepas loh kata saya pada waktu itu sudah bisa karena banyak mitra, kemudian sudah latihan ketika mahasiswa, kemudian ketika di wartawan sudah banyak kenalan. Saya berpikir dengan komunikasi yang ada saya sudah bisa, dan begitu. Anggaplah begini, kue politik. Ketika saya tidak harus terjun ke sana, bisa bawa kue politik sekian lah, misalkan sekian miliar misalnya untuk masyarakat, bukan untuk saya tapi. Nah, ketika ada kekuatan baru, misalkan ada kakak saya waktu itu yang saya tawarkan dan masyarakat setuju. Kakak saya ada di DPR, bisa bawa juga. Berarti kan ada dua. Kalau saya yang sudah di sini sudah biasa bawa, kemudian saya harus ke sini kan sama saja. Nah, ketika itu kita tawarkan, alhamdulillah, kakak saya itu ya jadi 2 kali pemilu dan lalu jadi terus. Yang nggak tahu besok nyalon lagi atau tidak. Dan dengan partai yang berbeda sebenarnya. Tidak partai berbeda pun jadi. Itu karena memang sejak awal kita komitmennya kan sama-sama masyarakat, ke rakyat kan begitu. Rakyat itu yang penting pernah berbuat pasti itu mereka sudah bisa mikir sendiri kan gitu. Tidak perlu kita arahkan. Nah, sekali lagi ternyata terjawabnya di sini. Ya,
terjawabnya adalah untuk menyelesaikan problem kerakyatan itu kita harus masuk di situ, di ranah politik. Ya, di ranah politik baik eksekutif maupun legislatif. Nah ini kalau nggak terlatih mulai kuliah, anak masuk ke dunia itu pun belum tentu juga bisa berperan maksimal. Nggak siap mental, Pak. Di masyarakat Dan aja. pengetahuannya juga kurang. Iya. Karena kan tidak semudah yang kita bayangkan. Bayangkan orang kalau masuk ke ranah eksekutif maupun legislatif, dia baru tahu tugasnya DPR, tugasnya eksekutif, penyusunan anggaran misalkan, dia masih belajar. Kalau dari kuliah kan tidak. Kalau teman-teman aktivis itu sejak dia kuliah, ketika dia aktif di pergerakan sudah diajari, ya kan? Ya. Diajari, sudah dilatih ikut pelatihan-pelatihan, misalkan pelatihan kebijakan anggaran. Itu kan dilatih. Bagaimana anggaran itu dimulai dari bawah, ya kan? Ya. Dari tingkat desa, kecamatan, musren ya. Itu kan kita tahunya di itu. Dunia pergerakan, di dunia aktivis, di kampus apalagi yang jurusan keagamaan nggak ada, tidak ada itu, ya kan? Kita bagaimana kita belajar soal strategi planningnya negara, ya kan? Strategi jangka panjang, RPJM, NAS misalkan, kita tahu dari mana? Rencana jangka panjang menengah nasional, ya kan? Misalkan 25 tahun yang akan datang negara Indonesia ini arahnya kemana misalkan, ya kan? Itu kan kita tahunya di organisasi, di kampus nggak ada. Ya. Kemudian 20 tahun yang akan datang provinsi ini. Tapi sekarang kan di kampus ada Pak, banyak organisasi juga Pak. Nah, ada DEMA gitu. Ya makanya saran saya mahasiswa itu ya kuliah harus, kutu buku harus, tapi organisasi jangan lupa, karena ini justru nanti yang akan banyak mewarnai gitu loh. Jadi mungkin kuliahnya jadi kanvas, Iya. terus organisasinya jadi warna. Iya. Jadi cantik. Ya boleh lah, boleh. Ya, gitu ya. Boleh. Istilahnya menarik juga Jadi istilahnya. mungkin kanvasnya itu jangan sampai ketinggalan gara-gara kita pengen warna, karena nggak bisa mewarnai kalau tanpa kanvas kan ya. Nggak ada tempatnya. Boleh. Oke. Mungkin bisa sharing lagi Pak mengenai kesibukan selain menjadi dosen. Saya nggak ada, saya tetap konsisten sama cita-cita awal, ingin selalu memberi warna, itu aja. Warna di tengah masyarakat apapun. Kalaupun sekarang di ISNU ya itu bagian saja kan begitu. Di ISNU ya. Kemudian sama di rumah juga sama. Di rumah kita juga ada problem yang bisa kita lakukan untuk menjadi bagian dari solusi, ya kita lakukan kan begitu. Ya saya ini kan kalau yayasan saya sendiri cuma satu, tapi saya itu berada di banyak yayasan kan begitu. Jadi di Glenmore itu di desa ini jadi ya karena itu tadi sebenarnya semangat awalnya hanya ingin menjadi bagian untuk menjadi bagian dari solusi yang ada di tengah masyarakat, ya kan, sehingga kita kesini. Nah tapi kemudian masyarakat itu kan kemudian memberikan apresiasi tersendiri ya, sehingga kemudian dimasukkan di sini kan gitu, di di yayasannya kan gitu, ya banyak, jadi ya kalau dituruti ya banyak juga kesibukan kan gitu ini. Tapi banyak imannya. Saya dulu selalu berangkat dari ingin berbuat sesuatu ke masyarakat. Saya pernah suatu ketika di rumah saya beli rumah 2 ya. Nah, satu rumah itu untuk tempat tinggal, satu rumah itu ternyata sebelum saya beli, rumah yang satunya itu biasa dipakai untuk kerja anak-anak muda, bikin ukiran-ukiran dari kayu. Saya waktu itu berpikir, oh ini kalau diberdayakan bagus. Sehingga saya kumpulkan anak-anak muda di kampung itu, saya tanya punya keahlian apa, ya bagus ternyata punya. Ada yang bisa bikin ukiran meja, bisa bikin ukiran pintu, macam-macam. Itu kita salurkan. Ya.
kita salurkan hobinya, dan ternyata lumayan menghasilkan uang banyak. Iya, Pak. Oh iya, menghasilkan uang banyak itu. Saya salurkan ke pemerintah, salurkan ke swasta. Nah, sampai bareng-bareng kita mendirikan UD, mendirikan CV juga. Sampai sekarang masih berjalan. Itu berangkatnya karena waktu itu tidak mikir untung, tidak mikir profit. Hanya berpikir ya apa anak-anak ini dari yang dia bisa menghasilkan uang kan pada waktu itu. Kalau di awal mikir profit biasanya itu malah nggak Malah jalan. nggak masuk. Saya waktu itu ya sampai sekarang kita salurkan ya. Kita salurkan hobinya anak-anak, kita kasih uang, kita carikan pemodal. Dan sampai sekarang jalan. Bahkan pernah kita ngerjakan, waktu itu sempat dipercaya oleh swasta untuk mengerjakan pekerjaan mebeler, ya kan, di Banyuwangi, Jember sama Bali. Kita sambungkan ke pemodalnya juga, dikasih. Di Glenmore itu ada namanya Cina ya, Tionghoa, tapi sudah baik sama kita. Begitu saya kasih tahu ada anak-anak muda yang bekerja kayak gini, langsung respon luar biasa. Ngasih modal pertama 200 juta, 400 juta, sampai 1,5 pada waktu itu, tanpa jaminan apapun. Kenalin dong, Pak. Loh, namanya ada yang punya minat jinggo itu, bukan barang rahasia itu. Tapi Kenalin dong, itu Pak. karena memang bisa dipercaya kan gitu. Sehingga lumayan. Sampai sekarang jalan. Masih di media juga ya, Pak ya? Oh enggak, saya sudah Nggak di media. 2019 off. Karena pilihan sekarang masih di kampus. Capek. Iya. Dan di media itu mau nggak mau kan berangkat pagi maunya pulang pagi kan gitu. Ya harus mulai ditata kan begitu. Dikurangi gimana kan gitu. Ya kan? Ya, 14 tahun. di media ya. Iya. Pak Agus termasuk kuat ya. Lebih dari 14 tahun Pak Agus kayak gitu. Kalau saya nggak kuat. Tapi nanti bisa Pak terus mendampingi teman-teman mahasiswa ya utamanya itu untuk mereka belajar menulis lagi karena itu kalau nggak dilatih mungkin ya kesulitan ketika terjun. Kita kan Ya. mahasiswa itu dipandang serba bisa loh Pak di masyarakat itu. Iya mau nggak mau itu. Berat jadi Iya. mahasiswa. Oh enggak juga. Berat Pak. Kalau jadi mahasiswa beneran nggak ada yang berat. Oh gitu ya. Nggak ada. Karena masyarakat itu nganggapnya mahasiswa itu serba bisa wes gitu. Ya itu harus dijawab. Bapak memang serba bisa kan begitu. Kenapa? Apa yang berat? Yang berat itu kan setiap orang ada ya bisanya ini, bisanya itu gitu. Kalau masyarakat nganggapnya mahasiswa itu iso kabeh gitu. Contohnya apa? Ya contohnya kita kan kuliahnya di pondok gitu. Iya. Mereka pasti bisa kiroah. Anggapnya masyarakat gitu. Oh gitu. Jadi mungkin nanti di kampus kita sendiri dikasih ada ekstra sendiri untuk kori atau gimana intinya masukan untuk Yaida sendiri untuk pengembangannya itu bagaimana? Ya itu harus ini tantangan lah saya kira. Dan nggak usah disalahkan ketika masyarakat itu. Ya mereka nggak salah. Nggak salah, nggak usah disalahkan. Mereka Ya, mereka nggak menganggap salah. kita itu serba bisa ya. Ya syukuran gitu aja sih ya. Disyukuri. Dihusnudoni gitu ya. Anggap itu bagian dari doa kan begitu. Amin. Saya selalu begitu. Saya dulu itu kalau dimintai tolong orang yang sekiranya saya itu enggak di luar jangkauan saya anggap itu doa kan gitu. Mungkin kamu enggak percaya, saya itu anak mahasiswa syariah. Itu kadang orang datang ke rumah itu minta tolong yang seringkali di luar kemampuan saya. Contohnya? Tapi saya selalu optimis bahwa ini doa. Orang datang, kalau Gus Dur dulu itu kan tidak pernah menolak tamu kan gitu. Karena orang datang itu pasti digerakkan oleh Allah kan gitu. Yang masa kita punya Tuhan kok bingung kan gitu. Orang datang ini pasti punya solusi. Datang bawa masalah pasti ya menganggap kita bisa menyelesaikan problemnya. Saya itu biasa dulu melakukan pendampingan mulai mahasiswa sampai lulus mahasiswa pun sampai sekarang pun tetap. Misalkan begini. Kalau nggak tahu kalau di kampung saya, mungkin di setiap kampung beda-beda ya. Kalau di kampung saya itu ya seperti itu tadi, dianggap bahwa kita ini seakan-akan bisa menyelesaikan semua. Sehingga setiap ada problem, mulai problem anaknya mau nikah,
anaknya mau apa namanya mau sunat, anaknya dapat problem dengan pihak kepolisian, anaknya ada problem dengan siapapun, larinya kan ke kita. Ya sudah, kita jawab. Dan saya pernah dampingi, sering dampingi tetangga yang atau orang bahkan di luar desa pun yang itu ada persoalan dengan anaknya, ada persoalan hukum yang di luar Banyuwangi pun pernah, di Bali itu pernah sampai berbulan-bulan, di Jember juga pernah. Bahkan kalau bayangkan kita kan nggak mampu, bayangkan kita harus memberangkatkan orang ke Bali berurusan dengan polisi, itu biayanya berapa, ke Jember juga berapa. Tapi ya itu tadi, anggap aja doa, bahwa doanya orang ini mendoakan kita mampu kan gitu. Nyatanya selesai. Jadi Banyak. kembali ke tema awal, Pak. Jadi kapan mahasiswa itu harus belajar organisasi menurut dengan apa? Langsung masuk organisasi itu. Ketika masuk pasti sudah diperebutkan. Ya. Ya. Ketika masuk pasti. Kalau di sini mungkin nggak terlalu banyak. Ya udah. Paling yang nampani jelas BMII. Ada ya Pak yang lain, Pak, nanti ngiri yang lain, Pak, nganan. Nggak tahu, ada nggak? Ada pramuka. Oh ya, ada. saingannya kalau ekstra kan cuma itu. Kalau ekstranya cuma PMI. Artinya PMI itu saingannya bukan pramuka lah. PMI itu saingannya di mana-mana ya, GMI, HMI, pasti itu. Kalau di kampus luar ada BMKRI. Kalau di UNED dulu saingan saya ada LDK dulu, Lembaga Dakwah Kampus, ya kan? Yang itu embrionya PKS katanya orang-orang. PK kalau dulu PK, Partai Keadilan. Nah saya yakin setiap kampus senior-senior itu ketika ada mahasiswa baru pasti sudah menyiapkan tim untuk merekrut. Ya kan? Ya. Ya sudah, itu ikuti. Ya. Kalau dia ida ya PMI lah. Ekstranya ya. Iya, ekstranya. Itu aja, sejak itu sudah aktif di situ. Karena nanti akan yang menjadikan pembeda antara mahasiswa yang hanya bergelut dengan buku, dia menyelesaikan tugas-tugas, habis itu per semester ujian, habis ujian sampai wisuda ya, dengan mahasiswa yang aktif di pergerakan, pasti akan beda itu. Ya. Bisa dicek karena bukti sudah banyak kan begitu. Itu sudah dicek. Dan enaknya di pergerakan itu hampir semua sama, harus siap sama di pergerakan itu, di ekstra itu. Tidak ada yang istimewa, si A anaknya ini, si B anaknya, nggak ada. Di pergerakan itu ya sama, perlakuannya sama, nggak ada yang membedakan. Ini anaknya polisi, anaknya sama. Ini anaknya Pak Tentara, anaknya Bupati. Ketika di pergerakan prosesnya sama. Dia yang aktif, dia yang proaktif, yaitu yang akan mengantarkan dia ke ke banyak mitra, ke banyak mitra, banyak senior, banyak menghubungkan kepada hubungan jaringan, kepada banyak jaringan. Kalau sudah banyak jaringan maka tidak salah kalau orang atau masyarakat menganggap mahasiswa itu sebaratau, karena itu tadi jaringannya. Saya mungkin tidak punya keahlian di bidang tidak punya keahlian atau tidak punya kewenangan di politik. Tapi kalau kita punya jaringan ke eksekutif, ke legislatif, ada orang sambat mau bangun masjid yang paling kecil lah, yang sering di kampung ya, mau bangun masjid kesusahan. Kalau kita punya jaringan di eksekutif sama legislatif, apa yang susah? Bisa ya Pak ya? Sangat bisa. Saya dulu pernah setiap tahun itu kalau di rumah itu ada 100 proposal, isinya proposal masjid sama musola itu. Dan itu nggak ada yang gagul. Oh, habis ini aku ngajuin. Sangat mudah, sini ada Gus Munib ya. Gampang kan? Jarang ketemu. Nah itu harus diparani Gus Munib. Ada Ndukni kan, ya kan? Sangat mudah saya kira. Ini sama, kita memang tidak punya keahlian di bidang hukum. Tapi kalau kita punya jaringan kepada Pak Polisi, kepada pengadilan, ada orang bermasalah dengan hukum, kita akan bisa memanfaatkan jaringan itu, manfaatkan dalam arti yang positif.
ya kan? Ya. Itulah gunanya aktivis, itulah gunanya membangun jaringan. Ojo disalahno oleh masyarakat nganggap mahasiswa itu serba bisa. Karena mungkin nganggapnya kayak ngono. Ojo ya kalau yang mocot tok ya gak ngerti gitu. Gak ngerti dengan Pak Kapolres, gak ngerti dengan Pak Bupati, gak ngerti dengan Pak Ketua DPR ya. Padahal solusinya ada di sini. Gak ngerti dengan kepala pengadilan. Gimana tiap hari? Kenalnya dengan buku. Ya bagus, mereka baca bagus ya Pak ya. Bagus, tetap bagus. Untuk Tetap menambah bagus. keilmuannya. Tetap itu harus. Tapi yang ini juga jangan lupakan Warnanya tadi. warnanya. Oke Closing ya. statement Pak, untuk terakhir kita. Bisa Closing. langsung ke kamera closing Ya, statementnya. saya kira jadi mahasiswa itu jangan sampai melupakan jati dirinya. Jadi mahasiswa itu adalah agen perubahan, maka itu harus bisa dijawab. Gitu aja. Terima kasih Pak sudah Ya. hadir dan memberikan wawasannya. Oke. Ya. Demikian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Zulaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.